Royal Derby 1-1. Ini mungkin omongan tadi bisikin aku sih. Hah? Kalau dia berharap untuk 5 game. Wow. Bukankah itu harapan kita setiap kali ada match up seperti ini? Iya, aku yang seru ya, yang seru pastinya. So, para Miss One yang belum terlepas sampai dengan saat ini juga, Bro Kadita, kalau mau band yang sama yang masih ada show yang bisa di-band oleh RQ Hoshi untuk satu Hero Locker. Atau mereka bisa ngubah arah bandnya sendiri. Ada Cloud yang bisa di-band. Cloud? Ada Honey. Gue ke toilet dikit, lari-lari mulu. Gue capek juga. Tolong Oh, ya? dulu ya, ntar ya, napas bentar. Iya. Soalnya masih di band, berarti Valentina tidak akan dilepaskan. Ini berarti ngelepas If. Kai, If, Pakito, lagi-lagi. Ya, Yif. Kalau mau diambil bisa ada Yifnya, tapi Matilda juga sudah ada dan bisa diamankan Onyx Esports. Yang kedua, jadi pilihan pertama biasanya Pakito ya. Kalau melihat dari gaya gedor tadi yang dimiliki oleh RQ Hoshi. Pakito ya. Oke. Iya, Pakito. Kalau aku sih Akai. Akai sih kalau aku ya. Akai bisa di-flex di mana-mana ya. Iya. Dan so far so good dari Akai belum pernah kalah sampai dengan sejauh ini. Tapi ada informasi nggak dari produser tadi? Belum. Kita anggap aja Bang belum Dika, pernah kalah. halo, yo Bang Dika. Boleh yuk datanya yuk Bang Dika yuk. Tahu aku playoff itu. Ih, Ya Allah. lucu banget sih gemoy. Tadi aku ketemu dia di depan, siapa namanya ya? Aduh, Ini lupa. namanya Kilik, Bukan. Kingdom Cilik. Lucu Halo. banget. Alah, namanya siapa? Tadi aku udah kenalan, lupa. Itu bukan Marshmallow ya, tolong jangan diem. Aduh, jadi pengen. Ini masih kecil udah megang. Sumpah gemoy banget. Hei, kamu gemoy banget. Makanya Momochan udah waktunya ya. Astaga, Oji. Ya kan punya Momochan Junior. Daripada hanya bisa melihat. Mau sampai kapan kamu menunggu? Jose, langsung yuk. Bagus. Oke, udah ada Pak Kita dan juga Cloud kali ini di sisi jungler. Oh, bisa di-flex. Pak Kita ini jungler, kalau menurut aku. Kebanyakan boots kalau regular season. Itu dia yang tadi saya perdebatkan dengan Regular season. Bang Dika. Ah. Bang Dika bilang ini 10 ini. Iya. aku Apa ingat. dipegang sama Boots. offlaner Boots. Dari week 1 aku ingat dia pakai Pakito terus. Dan kalau salah gua kan nggak apa-apa namanya juga. Awal-awal kan Ini- Kairi pakai Akai. Aku ingat banget Ini itu reguler. dipegang Kairi kalau sekarang menurut gua. Oh iya. Nggak apa-apa, sotoy dulu. Aku tapi Melawan data kita. tapi aku lebih suka boots yang pakai sih kalau aku. Betul. Aku tuh seneng banget kalau lihat Kairi main assassin, tau nggak? Ih, sama Link. Iya. Emang kalau orang-orang ganteng kayak gue gitu main assassin kayak nambah kegantengan. Kairi bukan kamu. Kairi. Kirain gue dengerin Keiji. Kairi. Salah Bung ya. Sabar Nanti banget. kalau misalnya gajian gua udah ada yang cair, Beli korek kuping. gua 8 bulan belum korek kuping. Astaga. Tapi Lilia dan juga Beatrix yang jadi prioritas kedua untuk arah Kiyoshi, ini menurut aku wise choice karena ngelepas Beatrix ke tangan cewek itu juga mimpi Tapi buruk. udah ada Cloud kan. Tapi kalau Cloud ini nggak tahu ya, Cloud apakah jadi prioritas karena mereka jarang banget prioritasin gold laner nih ya sebelum banning phase kedua. Oke, tapi Pakito Matilda Ini bisa menjadi makanan- kombinasi. Ini makanan cloud banget sih Lilia Beatrix. Ya, Lilia Beatrix sih ya. Ya, apalagi kalau Black Shisha memang belum siap ya. Beatrix itu udah ibarat ya udah dia pasrah banget kalau kena dari Blazing Duet. Iya. Sering nonton RRQ. Ya, tolong dicek WhatsApp-nya ada Pak dosen pembimbing ternyata juga ya. Ada WhatsApp. Oke, dan ternyata lebih ngeblok ke arah Fedrin juga ya. Karena Fedrin kita tahu penuh dengan sisi tauntingnya bisa narik lagi. Nih dari Coach Chef. Coba Coach Chef kan orang Filipin. Ini pakai bahasa Filipin. Setiap tim kuat sekali. Champion lain di season 10. Tapi saya yakin musuh terbesar kami adalah diri sendiri. Oke, Coach Chef agak cukup cempreng ya suaranya. Ya. Maaf ya. Oke. Oh bawah. Gak berani. Parsha band, Yves bisa di band. Parsha band. Sebentar ini mereka band Fredrin. Nggak berani Ada lepas. ada Pauvius juga. Pauvius bisa di band. Kalau melihat dari tempo kemarin ya. Karena Fredrin kan annoying banget nih buat Pakito. Pauvius juga annoying buat Pakito. Gua lihat ini Fredrin ini akan mengcounter pergerakan dari Pak Wito. Ya kan? Iya. Nah, jadi nih sesuai data Bang Dika nih Pak Witonya nih di offlaner. Tinggal satu band lagi nih terakhir aku pengen lihat bandnya kemana. Dari Onyx ya? Iya, agar aku tahu kemungkinan besar ke arah mana nih Pak Witonya. Link sih.
Kalau menurut aku ya. Tapi Poveus. Oke. Lancelot. Poveus, Kalau dia band Poveus, ini Paquito samping. berarti samping. Lancelot jungler. Oh, bentar. Jungler mereka bakal simpan yang terakhir. Karena masih ada Ruby. Oke, kalau gitu. Harus simpan. Bisa. Ada Gasien. Kita buka lagi skema ya. Skema. Paquitonya jungler ya. Oke. Bootsnya Benedetta. Dead Boots Benedict. Main backline. Bisa. Bisa. Atau nggak Boots Masya lagi. Untuk Lilia Beatrix, Paquito tetap dia ada jungler. Gak ada yang bisa mendung sekarang. Tapi Parsha udah di ban. Wah. Aku sih. Dunia milik berdua, yang lain kontrak. Tapi Gasien yang di ban, Mama Syah. Aduh, aku baru mau lihat Gasiennya Kairi. Gasien yang pakai windtalker itu ya. Kairi bisa main Gasien. Itu kayaknya Wawa deh. Kairi bisa main Gasien. Kemarin. Adu sama andalan gue. Siapa? Kaiwa. Tadi ada Kaiji, sekarang Kaiwa. Aduh, tapi di playoff Indra Akai masih 100%. Nah, Dari bener kan? 8 kali di pick. Ini Bang Dika nggak percaya sih sama gua. Karena gua salah mulu orang itu, jadi nggak dipercaya. Gak, aku percaya kok sama Oji, meskipun yang lain tidak percaya. Ah, dasar wanita. Dasar wanita. Tapi Boots bisa main Masya sih. Atau kalau misalnya memang mereka mau. Ambil Yip dulu. Oh, diambil Eve-nya. Oh, masih ditahan nih flexnya. Pinter. Masih ditahan nih. Paquitonya belum tentu di boots. Tahu nggak? Aku mikir, tapi nggak bisa sih. Tapi nggak tahu kenapa ini Paquito Kairi. Bener. Swear lah, teker doer. Kalau dia, kalau misalnya RRQ nggak ngambil atau mungkin ngambil jungler assassin, mungkin Paquitonya bisa di Kairi. Ini junglernya kayaknya Akai feeling aku. Ya ini dua yang menentukan dan ini enaknya jadi second pick. Flex pick ya. Betul. Ada Ada hidden pick. surprise pick-nya. Ya ada juga kan bisa kan hero-nya sekarang. Yuzong sih menurut aku enak buat R7. Oh, Lapu buat tabrak juga ke belakang. Tapi ada Uranus Iya. ternyata dan Lolita, berarti Akai jungler. Paquito jungler nih. Paquito sih kayaknya nih. Jungler nih Paquitonya nih. Lancelot. Atau Ini ambil Dirot gak sih, Bud? Dirot gak sih? Dilema ya Lapu. Esme Atau sih, Esmeralda Esme juga sih. masih ada. Dirot sih. Esmeralda sih menurut aku, Ji. Esme ya? Iya. Boleh. Nah, ini ngambil shieldnya Lolita sama Uranus barengan. Iya boleh. Makanya boleh. Dirot juga boleh. Dia juga Tergantung. boleh. Tergantung Boots maunya apa nih. Kalau nggak bus ke Kairi atau Deng, mau deng, main di deng, jungler. deng, deng. Lancelot, link. Daerah. Daerah. Mana Bang Dika? Saya patahkan nih harusnya. Data dong, bener gak? Benar. Fix jungler, Paquito. Kita masuk flex. Saya sebentar minjem kekuatan teman saya yang lagi istirahat. Lagi ini ya. Iya, saya pinjem. Jadi pas di Bogor kemarin nganterin ke rumah sakit, pinjem otak bentar. Gitu. Karena kan Tapi- kosong. Enggak dong. Oke, dan get well soon for my lovely KB yang ada di Bogor sana bersama dengan bininya Maria Au. So, ini dia. Game ketiga Israel. Oke, tenang. Tenang, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Karena laga The Royal Derby masih berlanjut. Game ketiga masih akan membuat Onyx atau RRQ Hoshi. So, sebelum masuk ke line up dan FFL pada tepuk tangannya. Yang di Legend dan juga di Epic juga boleh tepuk tangan ya. Terima kasih banyak. So, ini dia tanpa berlama-lama go to the line up down. Let's go. Ini game yang akan membawa kita tentunya nanti di game yang keempat. Dan yang pastinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu game ketiga ya. Dan Kairi tentunya dengan Paquito jungler. Yang dimana biasanya ini Paquito akan jatuh ke tangan Boots, tapi tidak kali ini. Dan kali ini di area bawahnya Bootsnya coba diharas oleh dua pemain di mana R7 dan juga Finn mengharas ke arah seorang Boots, tapi Boots tidak mau terlalu overextend. Dan di area atas pun sama ketika Skylar harus
menghadapi dua pemain dari Onyx yaitu Keyboy dan juga Cewek. Ketika normalnya Romer itu mengcover seorang bot laner, tapi karena tahu catch up dari seorang Uren sendiri kalah dengan seorang Riot. Riot, dia cover dulu sebentar. Iya. Dan seperti biasa, Kairi dengan jungler retribution yang mengerikan. Bahkan kalau bisa dibilang the max niak aja, itu tetap ditumbangin sama Kairi ya, dengan retribution ya. Ya, dan jangan lupa juga ini kan ada kombinasi lagi ya, Derot dengan juga Pakito. Ada armor breaker, physical penetration. Itu damage-nya bakal berkali-kali lipat. Jadi Tuh, aku satu ya. setuju. Sama satu lagi pung, combo menyeramkan. Derot Matilda. Nah ini. Diserosot-serosot kabur. Diserosot-serosot kabur ya kan. Yang tadinya Derot gak bisa kabur misal ya, udah kepake Spectre Step-nya, bisa tarik lagi ke belakang. Mati di Airlines ya. Keyboy Airlines nih kayaknya. Keyboy Airlines. Tapi dari Boots lagi-lagi bakal coba diganggu karena mereka tahu R7 ini hidupnya nggak bakalan nyaman di awal-awal. Gak bakal bisa nyaman. R7 itu karena targetnya bukan dia. Targetnya R7 itu Sun. Targetnya R7 Sun. Target Iya. R7 masuk ke cewek. Rontok itu robotnya. Iya makanya. Perintilan itu kabel-kabelnya semua udah langsung rontok semua. Oke, dan turtle pertama yang sudah muncul kali ini, Albert sudah mengambil ancang-ancang. Anda yang akan bertemu dengan kura-kura. Sementara Keyboy sudah memberikan informasi ini, Albertnya udah main sama turtle ya, teman-teman. Oke, tapi lihat Kairi bakal dipancing. Pasti merahnya nomedan flash. Swift flicker. Berkesel tapi lihat retribution dan seorang Albert. Berhasil menutup satu poin tapi lihat Kairi. Berslot by Kairi. Diamankan atas seorang Albert. Turtle diamankan tapi tidak mau lebih kali ini. Dan tim Ararki bahkan Onyx dengan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Onyx tadi sempat yang memegang poin gold ini di tangan dari tim Onyx Esports of Wawa. Iya, dan cewek juga di sini masih terkena pressure dari Skyler karena dia adalah Cloud yang berarti bahwa dia memang harus bisa melupur itu pertama kali di Gold Lane. Tapi untuk team fight-nya ya, dari awal-awal Arkeho sih mereka kalau terlalu memaksakan adanya direct Pakito. Balik lagi armor breaker dan juga dari physical penetration nantinya. Ini physicalnya bakal damage-nya lebih sakit lagi ya Koyoe. Jadi butuh item-item defensif tentunya untuk Albert dan juga Finn sebenarnya R7 mungkin nanti. Tapi dari semua hal atau dari semua tim di kiri ini, 3 berbanding 3 kali ini ya. Sama seperti game Sama kedua ya. seperti di game sebelum, enggak 4-2 sebelumnya. Sekarang kan 3-2. Sekarang 3 sama. 3-2. Jadi main bola. Oke. Kali ini Onyx Esports nggak ada yang bisa ngebentung Kairi. Kamu tahu siapa? Albert sekarang pun nggak bisa ngebentung. Dia butuh crowd control. Udah. Bahkan dari R7 mau coba nahan badan dari seorang Kairi, jangan pernah coba-coba. Good damage, Hunter Strike Malefic, waduh, meletus balon hijau bisa yang ada Wawa. Gold Lane-nya yang bakal coba untuk sedikit diinvasi oleh Arkehosi, dan kita ikut sedikit dari emblem yang sedang terjadi sekarang. Tuh, lihat Tuan knockout strike. Itu di dalam turret seperempat darah oleh Uranus. Dan langsung platingan yang dilakukan di arah bottom lane atas tim Onyx Esports menguntungkan Kairi dengan cukup banyak. Bahkan Finn bakal dipasang di arah mid lane. Reward dari mulai setelah dikeluarkan. Mencoba diselamatkan oleh seorang Clay, dan Finn still survive untuk di menit yang keempat. Belum ada Ice Cream One, belum ada jenis One, belum ada Glowing One, atau belum ada Demon Slash. Tapi udah mulai berasa ya karena emblemnya lebih ke arah penetration juga dari magicnya sendiri. Dan Sans kali ini juga nggak punya reward manipulation selama beberapa detik ke depan. Yes, bener banget. Aduh, ini dia. Play? Dimana Kairi bakal coba masuk dalam, dan ini akan terjadi pertukaran kembali karena Kairi tadi pertukaran dengan tidak bisa dapetin objektif, tapi dengan 1 buah point kill dan bakar retribution. Jangan terlambat, Kairi terjepit. Lamenon Blast berhasil menutup Kairi. Bukan Keyboy poin utamanya. Skylar standing up, 2 scout. Ini dia Skylar langsung menutup dengan tembakan meredet dari birunya. Itu untuk Skylar-nya datang. Tapi kali ini cewek, bakal coba untuk langsung ke duet. Clay masih bisa mundur dengan 1 buah flickernya. Dan Boots kali ini mencoba untuk menang, memberikan poke damage ke arah seorang Finn. Dan Finn masih punya Guardian Bulwark. Tapi kita tahu seberapa sakitnya Boots ini. Karena di 1v1 sama R7 di area turtle, itu udah nggak bisa tertahankan lagi kok damage-nya. Awal ngantuk. Siapa? Awal lepas banget awal. Wes, wah. Halo. Nah. Kenapa sih Ji? Aduh. Vior
Bang Pior, semangat banget Bang Pior. Bang Pior kan pakai Bang baterai Bang Pior. Bang Pior. Nggak ada kendornya. Lucu banget sih. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat lagi Boy. di arah bottom lane masih Boy. ada sedikit perebutan offlaner. Ini Iya. secara dalam offlaner dari tim Arasios ini bisa dimakanin sih sama Onyx Esports kalau aku ya. Iya. Karena ini instan damage banget dari tim Onyx Esports dan itu terbukti dengan boost 2 poin kill bahkan R7 1 itu takedown. Bocor banget Ji tadi tuh. Bocor, nggak ada yang bisa lawan. Armor breaker, Abyssal strike. Habis strike di Spectre Step dikejar. Nih, lihat nih, dikasih lihat, kill. tas, hilang, instan point Itu kill. dia. Aku udah bilang celahnya di offlaner Bung, langsung instant point kill. Oh ya, armor breaker, jab. Dah. Ada apa dengan omongan Oji hari ini ya? Saya minjem KB. Nyanyi KB. Iya. 1 detik langsung kejadian Ji. Ya. Nah, karena itu terlihat dari skemanya sih. Bung. Iya udah 03 banget. 02 sorry sekarang. Dan sekarang kita lihat rule manipulation Dibuka. dari Vim. Akan Oh, ada masih ada. serangan bertatang dari Saping. Satu buah reward manipulation ternyata tertutup, tapi di sisi sebaliknya. Ini Rena Rapati dan bahkan Albert kita bisa bilang menyelamatkan Arasios dari kehilangan 2-3 playernya. Dan ini dia, diskon yang sangat tepat didapatkan oleh Esports hingga 90% dan buat kalian diskon untuk Red dengan 90% scan langsung di bawah. Bisa menyelamatkan hidup kalian terutama lagi di akhir-akhir bulan ya teman-teman ya. Diskon 90% ya. Dan Albert datang dengan satu buah Evispan yang timingnya pas banget. Karena kalau misalnya nggak datang itu Albert ya, kemungkinan dari Vinnya bisa tumbang tadi. Karena Vinnya udah kecicil sama satu buah Blazing Duel Kenapa aku bilang 90% diskon untuk Onyx? Karena ketika tidak ada satu buah heavy space itu adalah satu buah keuntungan untuk kain. Betul bukan itu apa? Ya, dari atas build-nya juga ke War Axe ya, War dan juga satu buah Furious Hammer, ada Select Flame. Jadi sedikit defense, sedangkan sudah ada Hunter Strike. Malefic Roar sebentar lagi. Dan itu abis Malefic baru nanti dia ke Bloodlust Axe. Dan ini Tiga ke harus bawah. diperhatikan oleh Vim. Anti-Quira sekalipun bakal bocor. Bakal bocor, udah nggak bakal bisa nembus. Ini Kairi juga udah dapetin 2 attack penetration. Wah, Dari udah yang jadi. Instagram. Iya udah jadi malah backgroundnya. Dan ini berkat mungkin kill di area bawah tadi ya ke arah R7 ya. Ya, Siapa sama Albert? Goldnya juga gak terlalu jauh beda loh ini Onyx Esports, meskipun memang kalau misalnya dari turretnya mereka lagi kalah sekarang, tapi tim fight mereka juga cukup keras. Mereka bisa nge-pick off satu dan hero-hero tebal seperti R7 lah yang dicari. Ini R7 masih jadi bulan-bulanan dan Kairi bakal memotong tentunya untuk strike. Tapi R7 masih bisa bertahan kali ini, tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya. Namun di sisi lain dari Albert mencoba untuk maju ke area depannya, Vin masih bisa untuk meng-cover dengan satu buah pentungan dari seorang Keyboy. Dan tim fight tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim, lebih berfokus untuk mendapatkan objektif turret untuk Onyx Esports di area atas. Alright, tapi kalau melihat dari Onyx Esports yang mendapatkan keuntungan gold difference yang bisa dilakukan R7 cuma split push. Iya. Oke, misi-misi landak cuma peliharaan raja. Wow, Waduh. panas sekali. Ini kita tunggu ya tulisan-tulisan dari tim Sonic ya. Waduh, ini lagi panas Oji liatnya. Oke, nah Lord aja fokus yuk. Masa lihat kamera di bawah udah Lord aja Lihat yuk. kamera di bawah Oke, dong. kita lihat. Keyboy. Keyboy terlalu offside. Kairi. Ini bisa instant point kill terhadap seorang Skylar. Pasifnya nyala. Dan jangan lupakan, kalau misalnya Kairi ter-take down, objektif gaming akan sedikit kesulitan. Dan yang bisa dilakukan R7 untuk split push, dan itu dia yang bisa dilakukan untuk menetralisir Onyx Esports dengan team fight 4 versus 4. Albert yang memancing keributan terlebih dahulu di arah Allah. Iya. Cukup berani ketika tim Onyx yang memiliki keunggulan dari semua segi team fight-nya. Ingat dia punya heavy spin, tapi kali ini Sans bakal dipukul mundur di momen koleksi dibuka, tapi ternyata nih virus dari setengah sekarang komplek. gimana? Selain tumbang kali ini tangan seorang Kairi dan bahkan Lurti udah mulai setengah HP. Satu buah sekelingkil dari seorang Keyboy kali ini melancar ke arah seorang Albert, tapi ternyata cewek bakal dijepit dengan posisi blazing duel yang kebuka dan malah Kairi tumbang di tangan Skylar. Skylarnya tidak ada yang menghentikan dan bakal kali ini cewek mulai datang, tapi ternyata Reda Rapati dengan kalirannya Skylar langsung melontarkan satu buah tembakan. Oh my god, menggetarkan lane of down. menggetarkan MPL Arena kali ini. RRQ Hoshi mereka berhasil untuk membalikan keadaannya. Oh my god. Maaf, kan saya cuma berekspresi. Jadi monitornya mati kan saya nggak tahu. Oke, tolong yang mau produser ya. Monitornya mati nyala nih. Oji mengguncang langsung mati layar kita ya. Monitor gue langsung mati nyala, kaget. Oke, kita langsung lihat lagi menuju ke arah layar yang cukup besar di arah belakang. Ada satu dua turret telah dipecahkan oleh para pemain.
Kyoshi, tapi ini adalah Lord yang pertama. Menurut gue pribadi Lord ini akan cukup cepat. Tapi sebenarnya Lord pertama ini yang lebih diuntungkan itu dari segi Lady Face, tapi R7, R7 gak boleh terpick off lagi oleh seorang Kairi. Damage Kairi gak bisa ditembus dan yang bisa menutup dia cuma Heavy Spin. Kenapa Heavy Spin? Karena ketika Kairi nggak ngangkat ketek, gak ada damage, aman. Iya. Tapi kalau dia udah tinju di balas bakwan. Betul. Sulit ya. Tapi kali ini turret dia Remit yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Arkeosi bermain lebih objektif kali ini. Sementara Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan 2-3 lini bahkan dicoba dipush berbarengan oleh Arkeosi. Konsol udah mulai dibuka, sudah mulai tertawan juga oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Lord pertama masih bisa ditahan oleh Onyx Esports dan lihat Rainers apati. Lagi dan lagi yang bikin ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Apakah Beatrix meta is back Opung Wawa? Bisa jadi, tapi dengan Nibirus ya. Tapi Nibirus dan juga Rainer. harus belajar. Plus dia harus bisa dapetin free hit yang tadi. Itu tim fight-nya Albert yang buka. Heavy spin-nya membuat 2-3 hero nyangkut. Memang biasa aja di belakang Nibiru. Tumbang semuanya, mau lari dieksekusi dengan Rainer. Satu tim yang berhasil mengcounter permainan Beatrix. Alter Ego. Yusuf. Oke. Tapi masih bisa ditahan sebenarnya nih dari Masih bisa Onyx ditanggulangi. Esports. Benar. Masih bisa ditanggulangi. Dan kita lihat di sini dari Keyboy masih mencari gimana dia menyelamatkan. Kalau aku bilang untuk Keyboy ya, mungkin dia mulai udah harus respect ke arah yang diselamatin tuh Kairi. Kairinya ya. Iya, setidaknya kalau kau tuh nggak usah selamatin Kairinya masih ada. Jangan sampai kayak tadi beli 1 gratis 1. Slotnya ini masih ada Battle Mirror Image soalnya juga Ji. Karena di akhir bulan biasanya banyak flash sale. Jangan sampai itu terjadi. Beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 3, bahaya banget. Jadi kita agak sedikit bergeser di arah Purple Buff. Udah ada satu buah akar yang masih mendapatkan Purple Buff. Dan lihat ini sang landak di sisi kanan. Semangat sekali untuk menghibur para player yang sedang bertanding di depan sana. So, buat kalian semua yang di rumah juga, silakan menyemangati tim kesayangan kalian di kolom komentar. Jangan mau kalah terus sama yang ada di MPL Playoff Arena. Betul sekali. Dan kali ini Lord yang kedua sudah mulai muncul. Dan Onyx Esports mereka nggak mau merelakan kesempatan ini. Kontes akan coba dilakukan. R7 sudah mulai tanky kali ini. Tidak akan sedikit renyah seperti di early. Dan kali ini dari Albert sudah memulai terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah Onyx Esports mereka punya chance itu R7. Bakal coba dipukul mundur. Dari seorang butnya berhasil untuk memberikan pop damage. Tapi Albert mencoba untuk menahan di area depan. Kairi sudah terlihat di depan mata. Lordnya akan di-reset begitu saja. Dan lihat circling dari Onyx. Dan bahkan masuk kali ini satu progressing duet. Tapi cewek ternyata misses shot kali ini depan. Dari Albert menahan di area depan. Satu buah ruang di polisi dibuka oleh seorang Sun. Dan tidak akan ada hitungan. Tapi Clay terlihat di depan mata. Masih ada Albert mengcover. Lihat coveran demi coveran diberikan oleh kedua belah tim. Arkeosi dan juga Onyx Esports belum ada yang tumbang. Ya, saling tarik ulur juga yang terjadi memang. Di mana RG Hosti akhirnya mereka harus sedikit lebih sabar mundur ke belakang karena Onyx Esports mereka ingin untuk melakukan pick off. Dan untungnya memang Albert dan kawan-kawan masih bisa tahan tadi. Selalu digunakan ketika ada objektif teknik PDKT tarik ulur ini berhasil dilakukan. Dan lihat secara fast play Albert, Kairi boleh masuk ke backline, tapi Albert tawarkan hal itu. Harus dikeluarkan menjepit cewek dan terjepit. Dan kali ini lihat kehilangan 3 pemain dari Onyx Esports. Arkeosi mereka tidak bisa untuk mendapatkan Lord, namun ternyata 1 minion di area mid. Ini apakah akan dimanfaatkan oleh Arkeosi sementara Lordnya sudah mulai berjalan dari area atas. Lihat Arkeosi berusaha untuk masuk area base tapi saat coba ditahan. Terkini ke kontak kali ini tapi ternyata Arkeosi masih punya kesempatan. Masih bisa ditahan kali ini. Lihat super minion mulai masuk di area mid lane-nya. Kembalikan keadaan.